kalau dari pertambangan sendiri, Mas Fatul, Anda melihat bagaimana dengan tren yang tadi sudah disampaikan juga untuk ekspor batu bara, tapi ya justru ini ada penurunan ya dari sisi nilai ekspor, kemudian volume juga mengalami penurunan kalau kita sandingkan Januari, Mei 2025 dan 2024 ini. Ya, Mas Pras, memang kalau di batu bara ini pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Oke. dengan tahun 2024. Tadi kalau dari sisi eh, nilai dolarnya, nilai mata uangnya adalah sebesar turun sekitar 20% ya, dari 12 miliar US dollar menjadi 10 miliar US dollar. Ini memang terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah memang turunnya harga komoditas batu bara yang tadi saya sampaikan memang secara year to date dari Januari sampai sekarang ini turun sekitar 20% ya, dari sebelumnya sekitar 60 US dollar untuk ICM 4 menjadi sekitar 40-an US dollar per tonnya. Nah, kemudian juga dari sisi volume ini juga terjadi penurunan. Tadi kalau data yang disampaikan sampai bulan Mei, kalau data terupdate dari Kementerian ESDM untuk dari Januari sampai dengan bulan Juni 2025 ini adalah turun sekitar untuk ekspor sekitar 42 juta ton dari 198 juta ton di tahun 2024 menjadi 155 juta ton di tahun 2025 ini. Dan ini memang tantangan karena adanya penurunan demand dari buyer utama kita, yaitu China dan India. Karena untuk China memang mereka karena ada buyers yang atau seller yang lebih dekat yaitu Rusia dan Mongolia, dengan harga yang sama mereka bisa mendapatkan kalori yang lebih tinggi. Rusia yang sebelumnya di tahun 2024 itu ekspornya sekitar 45 juta ton di semester pertama, sekarang sekitar 60 juta ton. Demikian juga dengan Mongolia yang juga mengalami kenaikan. Dan juga India yang mulai mengalihkan suppliernya dari Afrika Selatan. Dan ini memang menjadi tantangan karena turunnya harga komoditas tersebut. Nah, apabila ke depan ini tentunya strategi dari para eksportir adalah bagaimana bisa mendiversifikasi pasar dari pasar tradisional China dan India, utamanya kita alihkan ke pasar Asia Selatan, yaitu Bangladesh, Sri Lanka, kemudian juga Pakistan, serta negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand yang memiliki kebutuhan batu bara yang cukup tinggi. Ini yang menjadi strategi dari para eksportir pada tahun ini, dan tentunya harapan kita adalah tentunya kita juga mengapresiasi dari Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia yang menerapkan kembali bersama Komisi 12 kebijakan RKAB per tahun. Dan ini diharapkan bisa mengontrol produksi, pada akhirnya juga bisa mengatrol harga secara global. Itu yang kami harapkan karena pada saat ini beberapa eksportir atau tambang ini sudah stop beroperasi, stop operasionalnya karena sudah minus sekitar 2 sampai 8 US dollar per tonnya. Demikian. Baik, Mas Matul, ini menarik. Lantas kalau dari industri besi dan baja sendiri seperti apa diversifikasi yang akan dilakukan ataupun sudah dilaksanakan dari Pak Hari? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Eksekutif Director Indonesia Iron and Steel Industry Association, kemudian ada Mas Fatul Nugroho, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia. Nah Pak Hari, kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatul, diversifikasi juga sudah dilakukan ke negara-negara lain, khususnya di Asia Selatan. Untuk industri besi dan baja kemana nih Pak Hari, silakan. Ya, baik. Jadi pasar-pasar non tradisional untuk ekspor itu sudah dirambah oleh anggota-anggota kita, ya. Dan boleh dibilang bahwa strategi diversifikasi ini dianggap sebagai langkah adaptif dan strategis
yang sudah harus dilakukan sejak sekarang gitu loh. Oke. Nah, dan negara-negara yang menjadi bagian diversifikasi ekspor tadi, seperti tadi sudah saya sampaikan juga bahwa yang cukup signifikan itu adalah di Italia, Oke. di mana nilai transaksinya itu dari 6,4 juta US dollar di tahun lalu ya, dan di kuartal pertama tahun ini itu menjadi 199,5 juta US dollar. Jadi melonjaknya cukup drastis, sekitar 3.000-an%. Kemudian kawasan Timur Tengah juga ya, seperti Arab Saudi, Kuwait ya, Arab Saudi, Kuwait dan UEA ya, Uni Emirat Arab. Itu juga rata-rata kenaikannya itu dari 135% ya, year to year ya di UEA ya. Kemudian kalau di Kuwait itu Kuwait Ya, itu 43 ribuan persen ya, cukup signifikan ya. Dan juga Arab Saudi di atas 4.000% naiknya seperti itu. Nah, kalau di kawasan Afrika itu ada Afrika Selatan, ada Angola seperti itu. Dan kenaikannya juga kalau ke Angola itu naik 752% ya, itu dari 1,28 juta US dollar naik menjadi 10,9 juta US dollar. Afrika Selatan juga begitu, naik 1.400% year to year, dari angka 1,25 juta US dollar menjadi 18,9 juta dolar. Seperti itu detailnya, Mas Pras. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai jenis produk-produk dari besi dan baja Indonesia Ya. begitu, yang memang akhirnya memiliki pangsa pasar yang sudah dilakukan diversifikasi, tadi ada di Afrika, kemudian di wilayah Arab, kemudian juga masuk ke Italia, itu di yang apa nih Pak jenisnya? Oke, jadi ada lima produk, lima besar ya, besar kami kategorikan sebagai produk ekspor. Yang pertama itu adalah ferroalloy. Nah, ferroalloy ini volumenya itu mencapai 2,7 juta ton ya. Dan kemudian nilainya juga sekitar 3,8 juta US dollar seperti itu. Kemudian yang kedua didominasi oleh semi finish slab. Jadi ada semi finish slab itu volumenya itu sekitar 573 ribu ton ya, nilainya 553 juta US dollar, itu naik 8%. Kemudian yang produk jenis ketiga itu adalah hot roll coil, HRC stainless steel. Jadi dia udah digulung ya, udah stainless steel, volumenya itu 517,9 ribu ton. US dollarnya itu di 895 juta US dollar. Yang keempat adalah semi finish billet, volumenya itu di 500 ribu ton ya, dan nilai US dollarnya 300 juta, dan ini naik sekitar 4%. Dan yang terakhir adalah CRC stainless steel atau cold roll coil stainless steel, itu volumenya 282 ribu ton ya. Kemudian US dollarnya 458 juta US dollar, naik sekitar 7%. Itu adalah 5 jenis produk dari besi baja yang kita ekspor, Mas Pars. Oke, itu dia. Dari sisi peningkatan trennya naik begitu ya untuk eksportasi besi dan baja begitu. Tapi kalau dari sisi komoditas lainnya seperti pertambangan ini bagaimana? Kalau memang tadi ada penurunan kaitannya dengan harga, permintaan yang turun dari China kemudian India, apakah nanti lebih banyak untuk diserap pasar domestik atau bagaimana nih Mas Fatul? Ya, untuk pasar domestik itu diproyeksikan di tahun 2025 ini kebutuhannya sekitar 270 juta ton sampai 300 juta ton untuk kelistrikan maupun industri umum. Dan ini secara umumnya sudah maksimal. Artinya dari rencana produksi di tahun 2025 ini sekitar 740 juta ton, sekitar 470 sampai 500 juta tonnya itu adalah untuk pasar ekspor. Nah, saya masih tetap konsisten di proyeksi kami dari SPBindo sejak awal tahun lalu. Memang ini downtrendnya adalah di semester pertama, dan ini terbukti dari ICI yang mulai melandai di 3 minggu terakhir ini. Dan ini kami harapkan sudah mencapai artinya titik support, dan kami berharap ini bisa rebound karena memang harga yang saat ini adalah betul-betul sudah
memang harga produksi sudah pada harga pokok penjualan HPP-nya. Nah, inilah yang kami harapkan bisa meningkat di semester kedua ini, dan harapan kami tetap memang pasar terbesar adalah dari China dan juga India. Dari 500 juta ton yang kita ekspor di tahun 2024 lalu, setengahnya itu 250 juta ton diserap oleh pasar China, dan sekitar 140 juta tonnya itu adalah pasar India. Artinya kami harapkan kebutuhan di China dan di India akan meningkat di semester 2 ini karena ada pembangkit PLTU baru yang mulai COD di tahun 2025 akhir ini di China. Dan juga India yang secara pertumbuhan ekonominya juga diproyeksikan sekitar 7% dan peningkatan tertingginya dari kebutuhan industri baja dan tekstil di India yang sekitar sampai 14% pertumbuhannya. Dan ini yang kita harapkan bisa mengerek kembali baik harga komoditas batu bara global maupun dari sisi volume permintaan global. Demikian. Baik, itu dia beragam strategi sudah diterapkan dan nampaknya memang ini kalau kita bicara mengenai diversifikasi tujuan ekspor ini menjadi solusi juga ya, game changer ya terkait dengan industri nasional kita begitu di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi yang tengah terjadi saat ini. Baik, Pak Hari, Mas Faltu, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight ini yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hari, Mas Faltu, terima kasih. Pak Hari. Terima kasih.